Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-147. Malam ini bersama-sama kita akan masuk di dalam momen intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sering berusaha untuk tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana tahun depan atau 5 sampai 10 tahun lagi kita akan menjadi seperti apa. Sayangnya tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Yang kita punya hanya sedikit cahaya untuk melihat beberapa jam ke depan. Beberapa jam ke depan hari ini. Esok, hari esok tidak ada yang tahu. Karena esok masih gelap. Hidup adalah tentang menikmati keterbatasan penglihatan kita dan tidak mengeluh tentang sesuatu yang masih ada di dalam kegelapan. Karena dengan begitu, kita belajar untuk bersandar dengan tenang kepada Allah, Sang Maha Tahu. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau mengizinkan kami datang hari ini. Biarlah kami boleh mencukupkan diri dengan-Mu. Biarlah kami boleh terus-menerus bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Bertemu kembali kita pada Oase pada malam hari ini. Malam ini saya mengajak saudara-saudara membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang keempat kita baca mulai dari ayat 11b sampai dengan ayat 13. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 11b sampai 13 berbunyi demikian. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara-saudara, malam ini kita merenungkan satu refleksi, yaitu contentment atau rasa cukup, puas, enough, cukup, saudara. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita tahu dikenal sebagai letter of joy, surat sukacita. Karena kata sukacita, kata kara atau kairo menjadi sentral pada surat ini, saudara. Yang muncul 15 kali di dalam seluruh surat Filipi dan bergema pada setiap pasal pada surat Filipi ini. Nah, tema ini menjadi lebih kontroversial karena karakter ini muncul ketika surat sukacita ini justru ditulis dalam situasi yang sangat tidak kondusif, yaitu dari dalam penjara. Sehingga surat Filipi juga dikenal sebagai letter from prison, saudara. Atau kita bisa juga menamainya joy from the prison. Jelas ini adalah sebuah jenis sukacita yang berbeda dengan sukacita yang selama ini kita kenal. Kalau kita membaca kata sukacita terakhir muncul di surat Filipi, maka itu ada di dalam pasal 4 ayat yang ke-10, saudara. Maka Paulus menuliskan pesan sukacitanya dengan kalimat yang lebih ekspresif. Aku sangat bersukacita. Nah, setelah itu baru Paulus memberitahu rahasianya. Seperti apa perjalanan iman dia sehingga sukacita itu melekat terus sepanjang dia berada di penjara 4 tahun kurang lebih. Dan itulah yang tertulis seperti yang tadi kita baca rahasianya. Yaitu Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 11, ayat 11b, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sudah dalam Alkitab bahasa Inggris versi ESV ditulis, I have learned in whatever circumstances I am to be content. I am content. Ya, saya cukup. Saudara, itulah rahasia Paulus kenapa dia bersukacita, karena dia mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara-saudara, in every circumstances artinya dalam segala hal. Tidak ada sebuah kondisi yang menjadi syarat kecukupan atau ketidakcukupan. Dalam segala hal saya cukup. I am to be content. Saudara-saudara, salah satu anggota keluarga Rockefeller yang terkenal di Amerika, ini Nelson Rockefeller, ya, dia presiden atau dia wakil presiden yang ke-41 dari Amerika, saudara, tahun 70-an, begitu, saudara. Ditanya, saudara, berapa uang yang perlu Anda miliki supaya Anda berbahagia? Artinya Anda cukup, puas, dan Anda bahagia. Berapa sebetulnya uang itu? How much money does it take to make a person happy, to make you happy? Saudara, Nelson Mandela menjawab ini, saudara, just a little bit more. Maksudnya, ya tambahin aja dikit lagi, aku sudah berasa cukup bahagia. Just a little bit more, saudara. Saudara tahu nggak berapa uang yang sudah dimiliki oleh keluarga Rockefeller, saudara? Saudara, tahun 2023, jumlah total kekayaan anggota keluarga Rockefeller, jumlah semuanya, jumlah totalnya itu 360 billion US dollar. Artinya, saudara, di dalam rupiah itu 5.400 triliun rupiah kurang lebih. Saudara, berapa APBN negara Indonesia dari sisi pendapatan? Saudara, pendapatan negara Indonesia 2023 diproyeksi 2.400 triliun rupiah, saudara. Artinya kekayaan keluarga Rockefeller ini
lebih besar dari 2 tahun pendapatan negara Indonesia, saudara. Saudara, dengan kekayaan sebesar itu, Nelson Rockefeller menjawab, just a little bit more, perlu nambah dikit supaya dia merasa cukup bahagia. Dia merasa cukup. Dengan kata lain, saudara, dengan kekayaan keluarga sebesar itu, Nelson Rockefeller masih merasa belum cukup. Saudara, hari ini kita hidup dalam sebuah zaman yang memberitahu kepada kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai, keadaan kita saat ini semuanya itu tidak cukup. The world is not enough, masih kurang. Saya masih perlu lebih. Kita hidup di dalam sebuah tuntutan untuk more, 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 and more, saudara. Saudara, kita sudah kehilangan apa yang namanya sense of contentment. Rasa cukup itu tidak lagi hadir pada kehidupan kita, saudara. Yang ada adalah rasa kurang. Kurang dan kurang, saudara. Kita hidup di zaman yang semuanya dipenuhi dengan rasa tidak puas, rasa tidak cukup. Ya, we live in an age of discontent. Zaman yang discontent. Saudara-saudara, William Barclay, seorang profesor perjanjian baru dari Reformed Theological Seminary, dalam bukunya The Secret of Contentment, rahasia rasa cukup, mengingatkan bahwa godaan, saudara, temptation untuk merasa tidak cukup itu terjadi di mana-mana dalam setiap sudut kehidupan manusia. Dari bangun pagi sampai tidur kita dibombardir dengan iklan dan semua pemahaman doktrin bahwa hidup kita ini belum cukup lengkap, tidak cukup dan perlu terus ditambah, ditingkatkan. Nah, ketika kita tidur pun mimpi kita adalah lebih kaya. Kalau perlu kaya segila-gilanya, saudara, crazy rich, lebih berkuasa, lebih tinggi pengaruhnya, dan kalau kita mau menikmati apa saja harus bisa. Saudara, kemewahan dan kenyamanan hidup menjadi berhala dan impian setiap saat. Setiap saat kita berusaha memenuhi dengan cara apapun. Kredit, saudara, pinjaman, di mana-mana, saudara, melimpah. Kalau perlu investasi dengan imbal balik yang spektakuler, dan kekurangan, saudara, kemiskinan itu dianggap aib terbesar umat manusia. Standar kehidupan kita hanya menggunakan ukuran keuangan dan kekayaan. Nah, saudara, ketika strata ekonomi kita biasa-biasa saja dan tidak meningkat, atau malahan menurun, kita akan segera merasa tidak berkecukupan. Lalu kita mulai kehilangan sukacita. Mudah marah mungkin, depresi, dan berpotensi pada tindakan-tindakan yang destruktif. Saudara, William Barclay mengistilahkan sebagai mengarah kepada perilaku-perilaku yang unholy. Sebuah tindakan yang tidak diam, tinggal, bersandar di dalam kemahakuasaan dan kedaulatan Allah, saudara. Dan ini berbahaya, karena di balik ketidakpuasan, akar terdalam dari ketidakcukupan adalah kejahatan dan dosa. The root of discontentment is evil and sin. Saudara, ini terjadi pada manusia pertama, bukan? Adam dan Hawa. Apa yang sudah disediakan Tuhan di Taman Eden cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Namun tetap saja mereka merasa tidak cukup. Maka jatuhlah mereka ke dalam dosa. Sejak berdosa, maka benih-benih rasa tidak cukup itu sudah berada di hati kita manusia yang berdosa. Barclay mengatakan the seeds of contentment are already present in our own sinful heart. Nah, saudara, kita harus waspada, karena discontentment ini, saudara, leads to greed. Rasa tidak cukup itu membawa kita menuju kepada ketamakan. Rasa tidak cukup sangat dekat, bahkan identik dengan sikap tamak. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi, saudara, pernah menyatakan seperti ini, dunia ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tetapi dunia ini tidak akan cukup untuk meladeni keserakahan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Saudara, jauh sebelum Gandhi mengutarakan ini, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab
Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu, saudara. Saudara Paulus juga berkali-kali mengingatkan, mengadres bahwa keserakahan, ketamakan itu adalah persoalan serius dan menjadi biang kerok dari berbagai persoalan, baik di dalam masyarakat, di dalam umat, bahkan di dalam para pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin agama, pemimpin gereja. Saudara coba perhatikan salah satu lagu terkenal ini, saudara. Judulnya adalah Never Enough, ya, dinyanyikan oleh Lauren Albright ini, saudara. Liriknya seperti ini. Semua kilauan dari 1000 lampu sorot, semua bintang yang kita curi dari langit malam, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Will never be enough. Never be enough. For me, untuk saya, never enough. Untukku tidak akan pernah cukup. Nah, saudara, manusia menjadi never enough being, makhluk yang menghidupi semangat never enough. Sudah persis seperti apa yang dikatakan pengkhotbah ribuan tahun sebelumnya. Siapa mencintai uang tidak akan puas, tidak akan cukup dengan uang itu. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas, tidak akan cukup, tidak akan contentment dengan penghasilannya. Dan ini pun sia-sia. Nah, saudara, dalam situasi dunia yang seperti inilah, saudara, Paulus mengajak kita untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, baik kenyang maupun kelaparan, baik kekurangan maupun kelebihan, I am to be content. Saudara, rasa cukup, rasa puas, ini adalah sesuatu yang langka di dunia pada zaman ini, saudara. Sudah 400 tahun yang lalu, seorang pengkhotbah Puritan, teolog Puritan, saudara, Jeremy Burroughs, ya, sudah mengatakan hal itu. Ia menulis sebuah buku, judulnya Contentment is a Rare Jewel, The Rare Jewel of Christian Contentment. Rasa cukup itu bagaikan permata yang sangat berharga, namun jarang ditemui. Ya, bahkan menggambarkan contentment itu seperti orang-orang yang sedang mencari berkelana di belantara kehidupan, mencari kelebihan-kelebihannya, lalu mendapatkannya, namun entah kenapa terus merasa kurang. Kurang ini, kurang itu, kurang cantik, kurang terkenal, kurang diperhatikan, kurang ada jaminan masa depan, kurang simpanan, kurang tabungan, saudara. Lalu orang itu menemukan sebuah bahtera, lalu ia masuk ke dalamnya, sebenarnya ia tidak mendapati apa-apa yang kurang yang sedang ia cari. Tapi dia ada kelegaan besar karena contentment itu. Ada sesuatu yang sweet, yang manis. Ada sesuatu yang terletak di bagian paling dalam, inward, yang tenang di sana, quiet, dan mengalami kasih karunia yang luar biasa, dan dengan senang hati mentaklukkan diri sepenuhnya kepada pengaturan Allah dalam segala hal. Saudara, permata semacam ini langka dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Maka itu diistilahkan the rare jewel, saudara. Padahal inilah sebenarnya rahasia daripada kehidupan manusia. Inilah secret of contentment. Rahasia terdalam dari rasa kecukupan. Dan rahasia itu perlu saudara dan saya pegang erat-erat. Saudara-saudara, pada suatu hari Martin Luther pernah dikirimin hadiah, saudara, oleh beberapa bangsawan pada hari itu, saudara. Martin Luther menolak. Ya, ia berkata begini, jangan letakkan aku dalam situasi yang membuat aku kehilangan rasa cukup. Jadi saudara, Martin Luther merasa saya ini sudah cukup. Kamu kasih lagi, saya malah merasa tidak cukup. Kehilangan rasa kecukupan itu. Ya saudara, memang agak ekstrim Martin Luther ini. Namun waktu itu ia berusaha menjaga hatinya. Agar dia merasa tanpa pemberian tanpa hidup yang berkelebihan, Luther tetap menghidupi hidup dengan rasa cukup, saudara, contentment life. Saudara, apa yang membuat kita cukup? I am to be content. Apa yang sebenarnya mencukupi kita, bahkan di tengah-tengah kekurangan, bahkan di tengah-tengah penderitaan? Saudara, ketika Paulus berkali-kali berseru, Tuhan, cabut ini, duri ini daripada aku. Bahkan ini adalah utusan iblis yang menggocoh aku, yang menggoncang aku. Tuhan menjawab apa, saudara? Cukupkanlah
kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Ternyata Paulus dimampukan memiliki rasa contentment, rasa cukup, karena Tuhan terlebih dulu menyediakan kasih karunia yang cukup, saudara. Kasih karunia yang cukup untuk menopang seluruh kehidupan Paulus dan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara, Alkitab versi sehari-hari menerjemahkan seperti ini, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup bagimu. Saudara, bukan hanya itu, justru dalam kelemahan, kuasa kecukupan itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk hidup dengan rasa cukup, kasih karunia yang cukup akan memampukan kita untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara-saudara, mengapa kita perlu menghidupi rasa berkecukupan di tengah-tengah dunia yang tidak pernah merasa cukup ini? Dunia yang sangat kompetitif, dunia yang bukan hanya saling mengalahkan, namun mungkin ingin saling memangsa sesamanya. Saudara, mengapa kita perlu contentment itu? Saudara, dalam 2 Korintus 12, Paulus mengatakan beberapa kerinduan-kerinduan. Ketika Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Antara lain, saudara, supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat daripadaku. Ayat 7, supaya jangan aku meninggikan diri, saudara. Saudara, kita perlu contentment itu, saudara, supaya hati kita tetap terjaga, hidup kita terkendali. Kita diajak untuk hidup otentik. Hidup kita tidak lebih dari apa yang orang lain lihat dan apa yang orang lain dengar sehari-hari. Tidak ada polesan profil di sana. Yang ada hanyalah kejujuran, apa adanya. Saudara, ketika Paulus mencukupkan diri dalam segala hal, maka ia dimampukan untuk berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. I can do all things through Christ who give me strength, saudara. Saudara, maukah saudara dan saya belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal? Tuhan mengasihi kita, itu sudah cukup bagi kita. Ia mati bagi kita, Ia bangkit bagi kita, Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Itu lebih dari cukup buat kita. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita diam sejenak, saudara, merenungkan apakah kehidupan saudara dan kehidupan saya diwarnai dengan rasa cukup, contentment atau rasa tidak berkecukupan. Mari mohon ampun kepada Tuhan apabila hidup kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diliputi rasa tidak puas dan menuntut lebih. Mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal.
Ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Beri kami kerelaan bila Engkau mengizinkan hidup kami dalam kelemahan, bahkan kekurangan. Beri kami kerendahan hati dan kendali diri apabila Engkau menganugerahkan kelebihan-kelebihan dalam hidup kami. Dorong kami untuk selalu bertanya untuk apa kelebihan itu, dan untuk siapa kelebihan itu ingin Tuhan salurkan lewat hidup kami. Jauhkan kami dari tamak dan keserakahan. Buat hati dan hidup kami selalu bersyukur, karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon